Oh ya, sudah. Terima kasih ya. Terima kasih Dimas, Muhammad Dimas Taufani. Alhamdulillah hari ini kita kembali berjumpa di web kita yang ketiga. Saya mohon maaf karena terjadi perubahan jadwal. Yang kemarin jadwalnya kita jadwalkan hari Sabtu, ternyata baru bisa kita laksanakan pada hari ini, hari Senin. Ini yang masuk juga baru 13 orang ya, mungkin banyak yang belum bisa bergabung. Absensi silakan diisi ya. Silakan diisi absensi di e-learning. Karena absensi juga termasuk bagian dari penilaian ya. Untuk web yang ketiga ini ya, kita akan memantapkan untuk pelaksanaan tugas yang ketiga, karena kita sudah masuk di sesi 7 dan di sesi 7 ini kita sudah mulai masuk untuk mengerjakan tugas yang ketiga. Beberapa hari yang lalu saya sudah share di grup ya, yang untuk tugas yang ketiga. Tugas yang ketiga itu memproduksi bahan pembelajaran berbasis online. Ini merupakan kelanjutan dari tugas pertama dan tugas kedua. Ada hubungannya ya. Di tugas yang kedua kemarin saya meminta saudara-saudara semua untuk menyusun naskah konten online dan juga untuk menyusun desain instruksional pada proses pembelajaran menggunakan media online. Nah, pada hari ini kita akan sharing cerita ya tentang desain-desain dan juga naskah konten yang sudah kalian buat, dan juga untuk memantapkan bagaimana pembuatan produk media online, bahan ajar digital yang akan kalian produksi. Sebentar ya. Bentar. Jadi di tugas yang ketiga ya, kita akan memproduksi bahan ajar digital. Jadi nanti ada implementasi, Nah, implementasi desain ya. Kita akan memilih software atau platform yang akan kalian gunakan ya. Sesuai dengan media apa yang akan kalian gunakan. Kalian bisa membuat website ya, atau bisa membuat semacam LMS ya, Learning Management System. Kemudian nanti ya kalian diminta untuk membuat sebuah konten interaktif. Ubah materi pembelajaran menjadi format yang lebih interaktif ya. Jadi nanti bisa membuat berupa video pembelajaran, animasi ataupun simulasi. Di dalam elemen-elemen atau di dalam software atau di dalam program yang kalian buat itu nanti harus interaktif. Artinya siswa bisa bertanya, seandainya ada latihan-latihan, siswa atau peserta didik juga bisa mengerjakan dan bisa diberikan feedback. Kemudian desain antarmuka. Rancang tata letak yang menarik dan mudah dinavigasi untuk bahan pembelajaran online ya. Pertimbangkan penggunaan warna, tipografi, elemen visual untuk meningkatkan estetika dan keterbacaan. Desain antarmuka ini artinya tampilan ya, tampilan dari program yang dibuat
harus ada navigasinya, harus ada petunjuk-petunjuknya. Petunjuk untuk menuju ke materi atau petunjuk untuk menuju ke latihan ya, atau menuju ke simulasi animasi atau apa yang nanti akan kalian buat, tentu dengan pemilihan warna-warna yang juga menarik. Kemudian integrasi multimedia. Sisipkan multimedia seperti gambar, grafik, video, atau audio yang mendukung materi pembelajaran. Jadi di media yang dibuat itu nanti harus ada gambar, ada video, ada audio, ada grafik ya. Selain ada teks. Jadi menarik tidak hanya berupa tekstual, harus ada gambar yang mendukung media yang dibuat, materi yang dibuat ya, gambar yang relevan, video ataupun audio. Kemudian elemen itu harus bisa meningkatkan pemahaman pengalaman peserta didik. Nah, jadi ini sebenarnya ada di ini ya, ada di modul kalian itu sudah ada. Saya ini hanya menyalin beberapa bagian dari modul saja. Di modul itu sudah ada untuk pembuatan konten, ya kontennya. Saya juga belum mencoba ini ya. Jadi kalau untuk membuat teks itu bisa menggunakan Flipboard, ya, bisa dalam bentuk tampilan Flipboard. Ini misalnya kalian membuat e-book gitu ya. Kemudian video bisa menggunakan Scribe, multimedia interaktif juga menggunakan Storyline. Ini penggunaannya itu bisa kalian lihat di modul ya. Di modul itu sudah ada langkah-langkah bagaimana menggunakan aplikasi-aplikasi pembuatan konten. Konten untuk mengisi maksudnya ya, untuk mengisi teks, mengisi video ataupun mengisi media interaktif lainnya, multimedia. Kemudian untuk pembuatan media online, media pembelajaran online yang kalian buat, kalian bisa menggunakan bisa ini ya, bisa berupa CMS atau berupa LMS. Untuk yang CMS, Content Management System. Nah, untuk Content Management System ini biasanya penggunaan website ya, atau blog. Blog kalau dulu ada namanya Blogspot, ada juga website, pembuatan website. Nah, untuk content management system, ini aplikasi yang bisa digunakan. Ini, kalian bisa gunakan WordPress, Joomla, Drupal, OpenCart, atau PrestaShop. Ya. Jadi kalian silakan pilih software apa yang akan kalian gunakan untuk mengisi konten. Nah, kalau untuk content management system, ini biasanya mereka sudah ada sudah ada template-nya. Jadi kalian tinggal mengisi konten. Jadi kalau ada template layout-nya sudah ada, template-nya sudah ada, misalnya untuk mengisi video, mengisi gambar ataupun teks, mereka sudah menyiapkan template. Jadi kita tinggal mengisi materi-materi yang cocok, yang pas ya. Ini untuk content management system. Dan pembuatannya memang lebih mudah ya, lebih mudah. Jadi bisa kalian gunakan ini softwarenya yang ini. Untuk penggunaan, bagaimana cara menggunakan software ini bisa dilihat di ini ya, di buku panduan kalian. Bukan buku apa kalau kalian tuh buku UT itu ya, di buku modul. Di buku modul ini semua sudah ada. Kemudian cara penggunaan software ini juga sudah ada. Atau kalian bisa menggunakan pembuatan LMS, Learning Management System. Nah, salah satu contoh dari Learning Management System, produk online yang sudah ada, produk digital yang sudah ada, adalah kelas e-learning UT. Nah, kelas e-learning UT ini merupakan salah satu bahan ajar digital dalam bentuk LMS. Ya. Untuk mungkin agak susah ya kalau kalian ingin membuatnya karena lebih kompleks ya. Untuk LMS ini agak kompleks ya, agak banyak yang harus dipersiapkan dan biasanya memang ini untuk pembelajaran kelas dewasa ya. Seperti ada forum kelas, ada diskusi ya, ada kuis dan juga ada materi.
Ini fitur utama LMS. Nah, untuk penggunaan LMS, untuk pembuatan LMS itu bisa menggunakan software ini, Modere, kemudian ini ya, Claroline Connect, Altutor, Docebo ataupun Dokeos. Jadi ini silakan kalian pilih. Itu materinya. Jadi kalian bisa untuk pendalaman kalian lihat di modul ya, di modul bahan ajar. Nah, saat ini saya mau kita diskusi dulu mengenai sebelum kita bahas tentang pembuatan konten ya. Saya mau kita sharing dulu mengenai naskah konten dan juga desain instruksional yang kalian buat pada tugas kedua agar kita memiliki gambaran bagaimana tentang produk online yang akan kita buat ya. Jadi saya minta ada yang bisa menyampaikan, sharing, bercerita atau apa mengenai tugas 2 kemarin. Ada yang bisa cerita? Bu, saya mau coba. Halo. Siapa ya? Siapa? Saya Bu, Ariesi, kalau boleh. Ariesi. Ya, silakan Ariesi. Kalian kalau mau koreksi Bu, berarti saya menceritakan desain instruksionalnya ya Bu ya? Yang dari kemarin. Enggak, kamu gini. Apa namanya rencananya ini ya naskah konten yang akan kalian isi untuk di media online itu apa materi yang akan ditampilkan di materi itu? Oh, kalau saya suaranya kurang terdengar. Sebentar Bu, sebentar. Halo, ini terdengar nggak Bu? Oke, iya. Oke. Kalau saya rencananya itu pertama itu WordPress Bu. WordPress itu karena saya mempertimbangkannya sebagai media tambahan karena dia dari WhatsApp sendiri supervisor dan admin itu sudah memberikan materi dan latihan yang langsung dari mentor disampaikan oleh mereka. Kemudian WordPress itu di sini saya gunanya untuk apa ya istilahnya, untuk biar semua tugas-tugas itu nggak hilang kayak gitu aja Bu. Kalau di WhatsApp itu kan bisa udah kayak kalau hilang kayak gitu aja. Tapi kalau di WordPress dia bisa terstruktur dan bisa bisa secara kolektif gitu loh Bu tugas-tugasnya. Nah itu tapi khusus untuk tugas yang dalam bentuk tulisan seperti grammar dan vocabulary. Kemudian opsi kedua bukan opsi yang kedua, platform kedua, saya berencana menggunakan kanal YouTube untuk media pembelajaran yang berbasis video untuk mendukung pemahaman peserta didik, Bu. Oke, untuk tugas yang ketiga ini pilih salah satu saja, ya. Pilih salah satu saja media online-nya. Oh, ya. Satu saja. Kamu gunakan WordPress, ya. WordPress ini di dalam WordPress usahakan ada video atau gambar yang mendukung materi kamu, mendukung konten. Baik, Bu. Ya, misalnya kalau video percakapan, penggunaan grammar ya. Ya. Bisa. Untuk izin tanya Bu. Jadi kalau misalkan saya memilih WordPress, kemudian ada materi-materinya, kemudian saya ingin attach video ke situ, itu videonya dari saya bikin sendiri atau saya ambil dari YouTube, Bu? Ambil dari YouTube boleh, diambil dari YouTube boleh. Oh ya, oke. Oke. Ya. Jadi di dalam media nanti kamu pilih menggunakan software WordPress, berarti kan dalam bentuk website ya. Dalam bentuk website, usahakan di sana ada materi, kemudian ada gambar, ada video. Video boleh diambil dari sumber lain, disematkan ya. Dari video YouTube boleh. Kemudian dia bisa lebih interaktif. Interaktif berarti bisa dibuat soal-soal latihan. Oh, soal latihan, baik Bu. Oke, saya tanya dulu, ini kamu sudah pernah uji coba penggunaan WordPress-nya?
Kalau pengoperasian WordPress sendiri sudah Bu, soalnya dulu saya bikin blog pakai WordPress dan saya kurang lebih udah paham Bu cara pakainya. Oke, boleh saya bertanya? Ya boleh Bu. Oke, untuk WordPress itu apakah bisa memberikan feedback? Komentar ya Bu. Oke, komentar misalnya gini, kan kamu menyiapkan latihan, ya, latihan, kemudian dilakukan penilaian. Itu penilaian maksudnya sudah bisa terlihat tidak hasil dari latihan itu hasilnya secara otomatis? Enggak, kalau kayak di LMS, diskusi di LMS enggak Bu, dia tuh WordPress itu dia cuma ada fitur untuk menampilkan komentar aja, kalau penilaiannya enggak ada. Oke, penilaiannya enggak ada ya? Kalau kayak di Saya matikan kamera dulu ya. Ya boleh Bu. Oke, tapi saya tetap aktif, maksudnya kameranya saja yang saya nonaktifkan. Coba ya, tadi Muhammad Dimas Taufani apa? Apa tadi? Ada pertanyaan? Oh. Ada chat ya, sebentar. Chatnya apa tadi? Untuk tugas 3, oh ya. Bentuk Dimas ini malas ngomong ini. Tugas 3 bentuk pengumpulannya berupa apa? Video konten, bukan video konten ya, berupa produk bahan ajar. Jadi produk bahan ajar berbentuk website. Nah, bahan ajarnya tuh bisa berbentuk website, bisa juga berbentuk LMS. Nah, untuk website tadi kan sudah ada software-software yang bisa digunakan. Salah satunya WordPress, apa tadi? Joomla ya. Ada beberapa tadi kan? Jadi kalian bisa pilih salah satu software itu yang akan kalian gunakan untuk membuat bahan ajar. Jadi dia bukan hanya berupa video, dia bisa berupa simulasi, video, gambar, cerita, ya, materi, ada materi. Ada materi, jadi di dalam materi itu ada gambar, ada video, dan juga ada suara, ya. Bentuk pengumpulan tugas, kalian nanti cantumkan saja linknya. Jadi ditulis di Word ya, kalian tautkan saja linknya. Oke, membuat model jadi setting. Ya, silakan kirim linknya saja ya. Ya, silakan. Muhammad Dimas Taufani boleh membuat LMS di model. Jadi nanti kirim linknya saja. Kirimnya lewat e-learning ya, dikirim lewat e-learning. Ya, di e-learning seperti tugas biasa di Word ya. Kalian tinggal cantumkan saja cover, nama, apa, tugas apa ya. Jawab saja ini link tugas 3 mata kuliah pembelajaran berbasis online. Seperti itu. Nanti kalian tautkan linknya ya. Ya. Maaf ya, ini sambil ngasuh ini nih. Bisa keluar dulu Kak? Enggak boleh. Oh, ada lupa sendiri. Ya. Ya, silakan ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Iya. Oke. Nah, sekarang saya ini oh, sebentar, ini saya lihat dulu ya. Siapa saja pesertanya. Oke. Coba Inaria Fitriani. Inaria Fitriani. Inaria Fitriani. Inaria Fitriani. Oh, tidak aktif ya. Listari. Saya panggil Listari. Listari. Oh, tidak aktif. Ini orangnya ada yang namanya Listari. Hah? Ya, Bu, ada bentar lagi ada. Ya, saya panggil dulu ya. Kalau Listari ini bagaimana nanti rencananya pembuatan kontennya apa? Untuk tingkat sekolah dasar atau taman kanak-kanak? Taman kanak-kanak, Bu. Oke, taman kanak-kanak. Jadi nanti apa materinya apa? Untuk kontennya isi materi apa? Belum sih Bu untuk materinya. Oh, ini kan di tugas 2 kan sudah disuruh buat kan di tugas 2?
Di tugas 2 kan hari ini jam 3 terakhir dikumpulkan. Di tugas 2 itu kan kalian disuruh menulis naskah konten dan juga menyusun desain instruksional. Nah, nanti naskah konten yang sudah kalian buat di tugas 2 itu dipindahkan, diaplikasikan ke bahan ajar digital. Jadi di tugas 2 kemarin membuat apa? Datanya di laptop, Bu. Sekarang saya lagi ada kegiatan di luar. Sudah ada gambaran pada waktu pembuatan tugas? Oh, sudah di-submit ke e-learning? Iya, sudah, Bu. Sekarang Sudah lagi ada di-submit. kegiatan. Kira-kira apa yang dibuat kemarin? Masa sudah lupa? Yang dibuat kemarin apa? Ntar saya ngecek dulu ya, Bu, ya, pakai filenya. Oke, Masya Allah ya. Oke, coba saya Inaria Fitriani Iya, ada di Bu. tempat? Iya, bagaimana? Iya, Bu. Iya, Inaria, ini kita hari ini sharing ya. Karena ini ada hubungannya dengan tugas yang ketiga untuk pembuatan kontennya, pembuatan bahan ajarnya, bagaimana cara menginput teks, video ataupun audio itu bisa kalian lihat di modul ya. Coba untuk Inaria ini untuk di tugas 2 kemarin membahas mengenai apa desain instruksionalnya dan kontennya? Materi apa? Materinya tentang pembelajaran tematik, temanya binatang, Bu. Oh ya, binatang. Untuk tingkat apa? TK, Sekolah dasar? Bu. Hah? TK. Tematik tentang binatang. Iya, Ya. Bu. Yang di apa tentang struktur anggota tubuh? Atau jenis-jenis binatang? Ya, binatang yang hidup di air, di darat, dan udara, Bu. Oke, pengklasifikasian seperti itu ya. Iya. Jadi nanti rencananya pembuatannya dalam bentuk website ya, karena kalau untuk LMS nggak mungkin, karena ini taman kanak-kanak kan. Iya. Ya, karena untuk LMS nggak mungkin juga kan, karena website ini digunakan untuk pembelajaran anak-anak usia dini. Jadi nanti kamu bisa gunakan, kamu rencana menggunakan apa? WordPress? Yang lebih gampang apa? WordPress? Belum, Bu. Belum. Saya itu video pembelajaran begitu, Bu. Oke. Menurut pendapat kamu mengenai mata kuliah ini bagaimana? Setelah menyelesaikan tugas 1, tugas 2, dan setelah kamu membaca modul, jadi menurut kamu mata kuliah ini ngapain? Tujuan mata kuliah ini apa? Membuat produk pembelajaran berbasis online, ternyata, Bu. Iya, Bu. Ternyata. Dan di tugas 1 udah kepikiran seperti ini? Belum? Belum. Berarti waktu masuk mata kuliah belum membaca modul ya dari awal sampai akhir, jadi belum punya arah. Belum, Bu. Oke. Setelah menyelesaikan tugas 1 dan tugas 2 sudah punya arah ke tugas 3? Insya Allah, Bu. Sudah punya arah. Tugas 2 kamu berkaitan dengan tugas yang pertama? Iya, Bu. Iya, baik-baik saja hubungan tugas 1 dan tugas 2? Baik-baik saja ya. Ya maksud saya nyambung. Nanti kamu membuat yang tugas 1, yang kamu analisa apa, yang kamu amati apa, ternyata yang di tugas 2 beda lagi. Jadi tidak berkesinambungan. Baik-baik saja hubungannya ya. Ya, Bu. Oke, nah nanti di tugas 3 sudah punya gambaran seperti apa gambarannya? Gambarannya membuat video itu, Bu. Membuat apa? Video? Nggih. Video, oke. Videonya boleh ya, kalian menyematkan video dari YouTube atau dari mana boleh ya. Karena yang saya ingin lihat itu konten isinya, isi dari software itu, misalnya WordPress, kalian gunakan WordPress. Jadi saya tuh ingin melihat strukturnya, desain materi yang konten yang kalian susun di dalam
itu media itu bagaimana ya, kerapiannya, kesinambungannya, oh ini materinya cocok nggak antara judul dengan gambar, cocok tidak antara judul dengan video. Jadi kalian tidak perlu memproduksi video baru, tidak perlu ya. Kalian bisa gunakan gambar-gambar atau video-video yang sudah ada. Boleh lihat di YouTube atau di mana kalian dapat gambar-gambar animasi ataupun simulasi ya. Yang saya ingin lihat di dalam tugas ini bagaimana kalian memasukkan konten-konten itu ke dalam produk digital ya. Jadi seperti misalnya ini kan seperti buku ya, sama seperti modul. Jadi kalian tuh kayak buat modul tapi modulnya tuh digital. Nah, jadi di dalam modul itu kan ada gambar, ada materi, nah dan disematkan suara. Suara. Nah, kalau untuk suara ini ya tergantung. Kalau video yang kalian buat sudah bersuara ya cukup suara video itulah. Ya, jadi kalau untuk Inaria misalnya untuk pengklasifikasian hewan ya. Bisa pengklasifikasian hewan. Jadi hewan yang hidup di darat, hewan yang hidup di air ya. Bisa gunakan video yang sudah ada. Yang saya ingin lihat itu nanti bagaimana kalian membuat struktur materi di dalam web yang kalian buat ya. Cara kalian memasukkannya itu apa? Cocok enggak? Ya, cocok enggak dengan tujuan pembelajaran yang kalian buat? Ya, makanya harus ada naskah konten tadi. Naskahnya gimana? Ceritanya misalnya gambar apa? Pertama naskah konten tuh gini ya. Misalnya kalian buat video. Jadi video yang kalian buat tuh nanti itu akan menceritakan tentang apa gitu ya. Seperti itu, disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Untuk Pak Joko. Pak Joko di tugas pertama tidak mengumpulkan tugas ya, Pak? Pak Joko tidak di tempat ya? Oke. Saya panggil siapa ini? Ini Salsa Sabila. Salsa Sabila. Absensi jangan lupa diisi ya. Salsa Sabila, ini yang ikut tuh web ini orangnya hadir atau tidak ini? Salsa Sabila? Salsa Sabila? Nggak ada. Sumarsi? Mbak Sumarsi? Ya. Mbak Sumarsi, ya. Lagi ini ya, lagi tidak mengajar Mbak Sumarsi. Ya udah selesai, Bu. Alhamdulillah, ya. Jadi gini kita cerita yuk gimana? Yang tugas 2-nya gimana? Kita cerita tugas 2 dulu, nanti kalau udah cerita tugas 2, saya masih bingung. Loh, kok bingung orang jam 3 nanti mau selesai, ini udah due date. Cara bikin videonya itu loh, Bu, cara bikin itunya itu. Enggak, kalian gak usah bikin video. Saya kan nggak suruh buat video. Videonya gunakan video yang sudah ada. Nanti yang saya ingin lihat susunan strukturnya tuh rapi atau tidak dari website yang kalian buat. Materinya apa materinya? Kalau kemarin itu apa ya? Agak lupa ini, Bu. Kayaknya sih apa ya? Bentar, Bu. Ini lagi nyari tak. Tentang pantai, Bu. Tentang pantai, jadi pengenalan tentang pantai. Ini untuk sekolah dasar atau untuk taman kanak-kanak? Nah itu saya bingungnya ngunggahnya di itu, Bu. Apa bikin di itunya? Saya tuh nggak mudeng. Nggak mudeng. Coba kamu cerita dulu tentang tugas kamu biar saya nggak mudeng juga jadinya. Yuk, kamu cerita dulu lah yang kamu buat di tugas 2 tuh apa? Di desain instruksional sama naskah kontennya. Bentar, Bu, tak cari dulu tagnya. Kamu cerita aja dulu. Ya,
Itu jadi ceritanya tuh bikin video pembelajaran tentang pengenalan pantai gitu. Nah, itu nanti di situ ada di pantai itu ada apa aja, misalkan ini pohon kelapa, pasir, terus batu, karang kayak gitu, Bu. Terus nanti persiapan buat apa? Liburan itu apa saja seperti itu. Oke. Kalau video, kamu nggak usah tag video baru. Kamu silakan gunakan video yang sudah ada. Boleh gunakan video YouTube, disematkan, atau video-video lain yang sudah ada ya. Video yang sudah ada itu digunakan, disesuaikan dengan tujuan. Jadi rencananya buat website. Lah itu saya yang bingung, ini ya, saya pikir itu di sini cuma apa harus buat website ya, ini buat website ini video gitu loh Bu, bukan bikin website. Nah kalau bikin harus website, saya benar-benar nggak mudeng. Enggak, kita bukan buat YouTube ini, kita bukan buat konten YouTube. Saya lihat di itu apa yang contoh-contoh yang tugas-tugas sudah diunggah itu pada seperti itu gitu, diunggah di YouTube kayak gitu. Makanya saya enggak mudeng itu, ini jadinya bikinnya website gitu Bu. Saya malah enggak mudeng. Aduh. Bikin websitenya saya enggak bisa Bu. Ya, ya. Siapa yang mau panggil? Phil Step. Enggak Bu. Enggak, siapa yang manggil? Ntar saya ngomong. Ini ya apa? Kamu nggak mudeng ya Sumarsih ya? Ya, nggak mudeng Bu. Oke. Jadi kamu membuat website ya. Websitenya kamu gunakan apa? Kamu pilih. Misalnya kamu gunakan yang familiar saja ya. WordPress ya. Ya. WordPress. Kamu pilih WordPress. Kemudian tutorial cara memasukkan gambar, video, atau audio silakan kamu lihat di modul. Kamu punya modul kan? Iya, punya Bu. Oke ya, jadi kamu lihat dulu contoh WordPress yang sudah ada, bagaimana bentuknya, ya kan kamu pilih template yang cocok. Kamu belajar bagaimana cara masukkan materinya, masukkan kontennya, videonya kamu tidak perlu membuat video. Kamu bukan membuat video, kamu membuat website. Jadi videonya silakan kamu ambil dari YouTube, dari sumber manapun, atau misalnya kamu sudah video-video yang sudah kamu unduh, boleh diunggah. Oh iya, videonya ada kaitannya, misalnya video-video pantai, cerita pantai, ya kan? Boleh. Ada materinya, ya. Ya. Kemudian ada suaranya juga. Oke. Itu suaranya dari suara kita sendiri gitu, Bu? Ya, kalau kamu mau suara sendiri boleh. Atau kalau video yang kamu unggah itu sudah ada suaranya, ya sudah suara itulah. Oh iya, ya. Ya. Jadi bukan buat video ya. Ya, ya, Bu. Jadi setelah kita web ini, kalian silakan cek modul dan nanti dulu kalian buat kontennya, kalian cek dulu modul, kemudian kalian cek dulu software-software itu. Kira-kira mana yang kamu bisa kerjakan, mana yang menurut kalian gampang. Saya tidak menilai software apa yang kamu gunakan, yang saya nilai bagaimana struktur materi yang ada di dalam WordPress itu terstruktur rapi atau tidak, ya kan, saling berkaitan atau tidak, ya, kontennya, materinya itu bagus atau tidak yang kalian masukkan ke dalam website itu. Ya, jadi setelah web ini dilaksanakan, ambil modul, jangan dulu mikirin materi kalian ambil modul dulu, kalian baca dulu modul yang CMS, ya, mungkin kalau atau LMS, tapi kalau LMS mungkin agak lebih ini ya, lebih rumit, jadi bisa kalian buat CMS saja, ya, atau kalau kalian bisa membuat Google Classroom juga boleh. Ada yang tahu Google Classroom, tahu ya? Kalau nggak tahu, nanti coba dulu buka. Nanti setelah ini buka Google Classroom. Tapi kalau Google Classroom memang harus ada ininya ya. Kalau Google Classroom ini untuk sekolah dasar lah ya. Kalau untuk taman kanak-kanak kayaknya nggak juga. Nggak apa-apa. Buka, pilih, dan kalian pelajari dulu cara menggunakan websitenya.
ya, cara masukkan videonya bagaimana, cara masukkan suaranya bagaimana. Setelah itu baru kalau sudah paham, baru kalian isi kontennya, baru kalian cari materi yang pas, yang akan kalian masukkan ke dalam website. Sudah ada gambaran, Sumarsi? Udah Bu, pelan-pelan Ya. nanti tak baca dulu Bu. Hah? Kenapa? Nanti pelan-pelan tak pelajari dulu dari modulnya Bu. Iya. Jadi setelah Ya. ini nanti, makanya kalian jangan ini ya, harus segera, jangan ini lalai. Jadi sebelum kalian isi konten, kalian belajar dulu. Belajar dulu membuat website. Nanti kalau sudah bisa membuat websitenya, baru kalian isi dengan konten kalian, ya. Belajar dulu membuatnya. Oke. Muhammad Dimas Taufani ya. Enggak ya. Coba Mary Yanti Lelan. Mary Yanti Lelan. Mary Yanti Lelan. Mary Yanti Lelan. Nggak ada. Suci Sulistyo Wahari. Iya, Suci. Bu. Ya, Ya. coba cerita dulu. Untuk tugas 2-nya bagaimana? Saya kemarin kan itu Bu tentang motorik halus. Tentang apa? Motorik halus untuk Oh, usia 3 motorik halus. Ya. Nah, kemarin itu saya pikir itu tugas 3 itu membuat video pembelajaran Ibu. Ya, YouTube gitu. Saya udah jadi. Oh, bisa. Videonya kamu unggah ke website. Begitu. Iya. Lah, saya pikir itu tugas 3-nya itu link YouTube itu Bu yang saya buat video pembelajaran itu. Ternyata bukan, ternyata konten ya Bu. Oh, kamu buat di itu ya? Di mana? Di tugas 2? Iya Bu. Di tugas 2 kamu buat linknya? Enggak. Nanti linknya baru aku share nanti di tugas 3. Oh, baru mau di-share di tugas 3? Ya, saya pikir itu kirim link YouTube-nya, Bu. Ternyata ternyata Enggak. kontennya. Konten YouTube itu kontennya aja. Ya nggak apa-apa kan, kamu udah punya video, kan berarti udah produksi video, kan bisa tinggal diunggah ke WordPress-nya. Iya, Bu. Ya kan Tapi kamu berarti apa? untuk WordPress-nya saya masih belum itu, Bu. Masih belum bisa, Bu. Iya, makanya setelah web ini selesai, ambil buka modul, ya. Di modul itu ada. Nah, kalian belajar gimana caranya. Di modul sudah ada. Udah saya lihat di modul. Untuk di UT Mojokerto modulnya itu belum ada, Ibu. Belum datang sampai sekarang. Makanya buka di RBV. Iya. Nanti saya buka. Soalnya kan kalau lewat di situ kan satu-satu, Bu. Nggak enak kalau nggak langsung buku gitu. Ya. Ya, saya baca ulang aja. Ya, atau kalau nggak bisa, kamu bisa cari saja di Google atau di mana di internet, kan bisa dicari cara membuat WordPress, cara menggunakan WordPress. Iya, Bu. Atau ya kamu buka dulu software WordPress-nya. Nanti kalau sudah dibuka kan biasanya sudah bisa kita mencoba sendiri. Ya. Iya, Bu. Iya. Oke, jadi yang ditautkan nanti bukan link YouTube ya. Kita tidak membuat video YouTube. Ya, kita membuat bahan ajar digital. Atau misalnya kalian bisa buat e-book, boleh, e-book ya, buku elektronik seperti modul seperti RBV itu kan e-book ya. Oh iya. Oke. Ya, kamu sudah punya bahan sebenarnya, bahannya sudah ada, videonya sudah ada, tinggal kamu belajar bagaimana membuat WordPress. Ya,
Jadi setelah selesai web ini, silahkan kamu belajar bagaimana buat WordPress ya. Iya, Bu. Oke. Coba fill step. Coba fill step. Hadir Bu, hadir. Iya, fill step. Fill step ini gimana nih kamu nih? Kamu tuh 1-2 ikut ya? Tuh web 1-2 nggak ikut Bu, saya sibuk kerja soalnya. Oh iya, kamu domisili di mana? Di Sulawesi Utara Bu, Manado. Oh di Manado, iya. Ya. Ini menyempatkan diri untuk mengikuti web yang ketiga ya? Siap Bu, bisa. Oke. Itu fill step apa untuk ceritain dong tugas kamu apa? Bukan tenaga pendidik bukan? Bukan Bu, saya kerja serabutan biasa Bu. Apa? Kerja biasa Bu. Oh kerja biasa ya. Kamu dari prodi apa? Visip Bu. Oh visip. Oh iya kalian ini saya lihat banyak dari sastra Inggris ya? Iya. Dari apa sastra Inggris? Sastra Inggris Bu, siap. Oke ya sastra Inggris. Jadi berarti mengambil mata kuliah ini apa ininya kaitannya dan juga kontribusinya terhadap sastra Inggris itu apa? Kok bisa ngambil mata kuliah di pendidikan? Di modulnya udah ada begitu Bu. Jadi kayak nggak ada. Oh, tidak memang ada. Sudah. Yes. Oh, memang tidak ada pilihan. Kalian memang harus memilih mata kuliah ini ya. Iya, betul Bu. Oke, berarti coba fill step. Ini berarti dia nanti hubungannya dengan sastra Inggris, bahasa Inggris ya. Iya. Oke, coba kamu bisa ceritakan gambaran kamu di tugas yang kedua. Di tugas yang kedua ini saya upload yep. Saya uploadnya lewat PDF Bu. Tugas Halo. 2 kan kita memang masih ini kan disuruh membuat desain instruksional sama naskah konten. Disuruh bikin konten ya Bu? Enggak, naskah. Cerita konten. Naskah konten itu apa? Ya makanya Enggak, tadi saya kan joinnya kan belakangan ini Bu. Terus tadi Ibu tiba-tiba udah masuk, jangan lupa bikin video konten. Perasaan di tugas 2 setahu saya nggak ada konten. Enggak gini, kalau web 1 kita membahas tentang tugas 1, web 2 Yes. membahas tugas 2, web 3 membahas tugas 3. Oh iya. Oh iya, jadi tugas pertama, kedua, dan ketiga itu saling berhubungan. Hubungannya erat dan sangat baik-baik saja. Makanya saya setiap web saya akan bertanya dulu mengenai tugas yang sebelumnya karena ada kaitannya dengan tugas berikutnya. Jadi di tugas yang kedua, kamu membuat apa di tugas yang kedua? Kamu bisa ceritakan apa yang kamu buat di tugas 2? Di tugas kedua, saya merefleksikan analisis kebutuhan di melakukan penelitian di SMA. Ya, kemudian? Tentang bagaimana anak SMA menggunakan internet namun memiliki tingkat kesadaran yang rendah dan tentang keamanan data pribadi dan validasi informasi yang banyak mungkin yang banyak termakan hoax begitu Bu dalam materi saya, dalam tugas saya yang kedua. Ada hubungannya nggak sama tugas 1 yang kamu buat tuh? Ada Bu. Apa? Kaitannya masih tentang produksi bahan pembelajaran berbasis online Bu. Oke. Iya, semuanya terkait ini kan Bu, modulnya SPTP 4401. Oke, materi apa yang ingin kamu buat itu, materinya apa? Materi untuk apa Bu? Nggak, tadi kamu kan buat, kita tuh kan punya judul materinya. Materi misalnya ada yang, nggak, kamu tadi buat apa? Buat mengenai kesadaran pemanfaatan internet gitu ya?
Ya, untuk di siswa SMA, Bu. Berarti sadar gitu ya, sadar internet. Ya, karena kan sekarang udah kebanyakan yang ini, Bu, percaya-percaya hoax. Oke, Kebanyakan kan hoax. sekarang internet kan, apalagi sosial media, nggak semua bisa kita Heeh. percaya. Kebanyakan banyak AI, Oke, berita-berita yang nggak benar. oke, gitu. Itu ada materi itu ada tidak di sekolah? Di sekolah Enggak, saya gini loh, kok jadi saya yang nggak mudeng ya? tidak ada di sekolah, Bu. Makanya saya Enggak. melakukan. Oke. Bukan, kan di tugas ini kan produksi pembelajaran berbasis online. Iya. Jadi produk bahan ajar atau bahan digital yang akan kalian buat ini punya kebermanfaatan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ya, punya kebermanfaatan dari kegiatan pembelajaran. Di kegiatan pembelajaran mana? Di kegiatan pembelajaran pada lembaga pendidikan yang kalian observasi di tugas yang pertama. Iya. Ya. Jadi kalau di tugas yang pertama, kalian kamu observasinya di sekolah ya. Berarti kan di lembaga pendidikan formal. Ya. Jadi kamu melihat materi di sekolah itu bagaimana penggunaan medianya sudah optimal atau tidak, itu kan kamu analisa kebutuhannya. Kemudian di tugas 2, kamu tuh punya ide kira-kira gitu. Oh, saya dari tugas yang pertama ternyata tidak optimal ini pemanfaatan medianya. Saya punya ide nih, kalau pembelajaran yang baik itu seperti ini, maka saya akan membuat sebuah naskah, membuat desain instruksional yang baik agar proses pembelajaran bisa berlangsung baik. Kemudian ide kamu itu kamu tuangkan, kamu buat produknya. Produknya itu adalah website gitu. Nah, sekarang hubungannya sama yang tugas pertama apa? Jadi tugas 1, 2, dan 3 saling berhubungan. Nah, untuk yang tugas ketiga berarti apa? Apa yang akan kamu buat hubungannya dengan tugas kedua tadi? Tugas ketiga belum turun kan, Bu? Ah? Tugas ketiga belum turun. Sudah di-share di grup dan udah dibuka hari ini di tutorial di sesi 7. Ya memang belum dibuka, tapi sudah saya share ya materinya. Oh enggak, sebenarnya bukan Mas ini ya. Itu ya, jadi tugas ketiga itu implikasi. Jadi yang sudah kalian desain di tugas 2 itu nanti kalian tuangkan ke dalam website, itu maksudnya. Jadi tugas ketiga itu membuat website dari materi di tugas 2. Belum ada gambaran ya? Udah ada gambaran belum? Sudah ada gambaran, Bu. Oke, jadi di tugas 3 nanti apa rencananya? Tugas 3 membuat website. Membuat website, jadi di dalam website itu ada materi konten mengenai yang kamu sebutkan tadi. Ya. Siap. Enggak, sepertinya kamu itu kalau saya dengar itu materinya tentang sosiologi ya? Sosiologi? Iya, hubungan sosial masyarakat tentang pemanfaatan internet. Iya. Iya. Kayak gitu kan? Siap, Bu. Enggak, kamu tuh yang kamu amati itu bukan materi pembelajaran di kelas ya? Hah? Bagaimana, Bu? Materi yang kamu amati itu kemarin bukan materi pembelajaran di kelas. Materi pembelajaran di kelas, Bu. Iya. Enggak, bukan ya. Ya, ternyata kita nggak nyambung nih step. Kamu tugas pertama 2 itu kalau nggak ikut web gitu deh, kita tidak nyambung ya. Nanti kamu pelajari kembali di tugas 3 ya. Jadi tugas 3 intinya kamu harus membuat website. Di dalam website itu konten materinya mengenai apa yang sudah kamu tulis di tugas 2. Jadi di dalam sana ada videonya. Ya, mungkin kamu bisa masukkan nanti video yang agak rumit ini kalau kamu nih, ada narasi-narasinya. Dalam video itu ada narasi-narasi mengenai perkembangan penggunaan internet di
pelajar. Oke. Terima Oke. kasih Phil Step sudah Terima kasih, bergabung. Bu. Iya. Oke. Ini siapa nih? Siapa saya belum Suci. Udah Suci tadi sudah ya? Salsa Sabila. Salsa Sabila. Ibu. Iya, Salsa Sabila. Tadi saya sudah panggil belum? Sudah, tapi saya lagi kerja tadi. Oh, tadi lagi. Oke, sekarang bagaimana sudah bisa diajak sharing? Sudah, Ibu. Sudah bisa diajak sharing Salsa Sabila? Sudah, Ibu. Salsa Sabila sudah bisa diajak sharing? Sudah bisa sharing? Sudah, Ibu. Ah? Sudah. Sudah, ayo silakan. Silakan cerita-cerita dulu ini mengenai pembelajarannya, mengenai tugas keduanya. Cerita-cerita dulu, kamu tulis apa di tugas yang kedua? Berarti nanti kalau aku Enggak kedengaran, bisa agak ini volumenya. Ini Oh, bisa ya, di udah paling full sih, Bu. Udah full? Iya. Oke, mungkin agak didekatkan ke sumbernya. Berarti kalau aku e-book gitu, aku uploadnya via Apa? ya? Kalau e-book gitu uploadnya via apa ya? E-book? Ya, e-book. E-book WordPress bisa, atau kamu bisa lihat Flipbook. Kamu lihat di modul. Ya, aku juga Di pakai modul itu ada Flipbook. Nah, kamu coba lihat dulu tuh bagaimana cara pembuatan Flipbook kalau kamu buat e-book. Iya, aku emang pengen pakai Flipbook sih, Bu. Ah? Aku emang pengen pakai Flipbook. Oke, ya. Bisa gunakan Flipbook kalau buat e-book ya. Berarti tag semua nanti kan? Iya, Ibu. Oke, ya. Silakan. Ya, terima kasih, Bu. Apa materinya? Kalau aku kan kemarin observasinya di tempat bimbingan belajar ya, Ibu. Ya. Bimbingan belajar untuk ke perguruan tinggi. Jadi paling materinya itu tentang TKA, terus bahasa Inggris. Oke, ya, materi ya. Iya, Ibu. Ya, bisa gunakan Flipbook. Ya, yang ingin membuat e-book bisa gunakan Flipbook. Iya, Ibu. Cara penggunaannya, ya kalian belajar sendiri. Kalian bisa lihat di modul. Di modul itu saya lihat sudah ada cara-cara pemanfaatannya. Cara membuat materi bagaimana, cara mengisi konten materinya bagaimana sudah ada di modul. Silakan dibuka modulnya. Ya. Dari modul 6. Kalau saya nggak salah dari modul 6, 7, 8, 9 itu semua ada. Ya, dibuka modulnya. Yang tidak punya modul bisa kalian lihat RBV. Ya, RBV-nya, usernya bisa gunakan user ID masing-masing. Oke. Ria Umahatun. Tria Umahatun. Halo, Bu. Oh ya, Tria, ibu saya maaf ya, Tria. Oke. Saya panggil siapa? Merianti Lelan. Ya, Ibu, selamat siang. Iya, selamat siang. Ya, Ibu. Ya, silakan. Silakan cerita dulu ini mengenai tugas yang keduanya bagaimana? Kalau tugas 2 aman sih, Bu. Soalnya itu tentang laporan rancangan pembelajaran. Aman ya. Apa rancangan pembelajarannya? Kalau punya saya itu dari SD sih, Bu. Dari SD ya. Materinya apa? Itu mata pelajarannya IPA, materi pembelajarannya tentang siklus air. Oke, siklus air. Siklus air ini banyak ya, kontennya banyak. Nanti rencananya untuk di tugas ketiga membuat website menggunakan apa? Sudah punya rencana? Rencananya online-nya bagaimana? Produk digitalnya bagaimana rencananya? Kalau di tugas 2 itu video animasi pembelajaran sih, Bu.
Video animasi? Ya, video Videonya animasi di platform apa? Kalau pembuatan videonya rencananya menggunakan Canva sih, Bu. Canva. Iya. Kemudian di-post ke WordPress. Iya, bisa Ibu. Oke, kalian ini ya, kita punya kesepakatan kita untuk apa namanya, untuk media kalian, softwarenya itu kalian nggak boleh pakai yang nggak sesuai ini ya, sesuai pembelajaran. Di sesuai pembelajaran kita menggunakan Joomla, WordPress ya, yang sudah saya share tadi. Bentar. Kita itu sebentar ya. Cek. Oke, sebentar. Jadi nanti software yang digunakan itu enggak ini ya. Kalau kalian buat website nih, hanya 3 ini, ada 5 itu jenis softwarenya. Ya. Kalian gunakan WordPress, ini Joomla, ini ya 5 ini. Kalian hanya gunakan 5 ini. Kalau membuat website, pilih salah satu dari 5 software ini. Ya. Maaf. Oke, bentar. Ya. Nah. Jadi kalian hanya gunakan, pilih salah satu dari 5 software ini. Nggak boleh pakai software yang lain. Ya, ini untuk keseragaman supaya sistem penilaian enak. Atau kita tetapkan aja satu ya. Atau kita tetapkan semuanya menggunakan WordPress. Untuk membuat website semuanya menggunakan WordPress. WordPress ya. Gunakan WordPress. Nah, yang LMS semuanya menggunakan model ya. Model. Atau kalian boleh salah satu lagi gunakan Google Classroom. Ya. Jadi kita untuk keseragaman supaya jangan ini berbeda, jadi kita pilih 3 software saja. Untuk membuat website gunakan WordPress, untuk membuat LMS gunakan model, atau boleh gunakan cloud system computing, kalian gunakan Google Classroom. Ya, Google Classroom atau WordPress atau model, silakan pilih antara 3 software itu yang kalian gunakan untuk membuat produk digital. Ya, 3 itu saja. Bagaimana cara menggunakannya? Silakan buka di buku modul ya. Di buku modul. Merianti, siapa lagi nih? Absensi semua sudah diisi ya, jangan lupa absensi diisi. Absensinya diisi, dipilih P, present, hadir. Jangan pilih A. Kalau pilih A berarti tidak hadir. Ya. Absensi klik P. Klik P. Jangan klik A, klik P. Untuk absensi klik P, ya. Jadi yang belum absensi sekarang saya kasih waktu dulu untuk absensi ya. Nanti kelupaan kalau sudah selesai udah nggak bisa absen lagi karena absennya tadi saya beri batas waktu sampai pukul 14.45. Ayo, yang belum absen di e-learning. Absen di e-learning dulu ya. Saya kasih waktu sekitar 3 menit lah. Untuk absen dulu. Ini kalau nggak absen berarti nggak ikut tuh web. Bu, izin bertanya. Iya. Ini yang bertanya siapa? Saya Bu, Dimas Bu. Oh iya, silakan Dimas. Ada juga suaranya Dimas ini ya. Ya, Bu. Tadi lagi Ya. banyak orang Bu. Iya, silakan Dimas. Jadi Bu, sepertinya saya salah, tugas 2-nya saya salah deh Bu. Jadi Kenapa? yang tugas pertama kan analisis kondisi sekolah Bu, saya ambil SMP 1. Iya. Dan emang jadi di sekolahnya
tidak ada pemanfaatan teknologi sama sekali, jadi cuma ada proyektor aja gitu, Bu. Iya, nggak ada kan? Ya. Nah, makanya kamu yang buat media modelnya. Nah, Bu, Iya. jadi tugas 2. Jadi di tugas tugas 2 tuh saya mengerjakan, jadi menambah teknologinya itu dengan membuat LMS untuk sekolah. Iya, boleh. Kamu Nah, buat LMS berarti. Iya, Bu. Terus? Tapi nggak ada materinya, Ibu. Jadi cuma umum, Ibu, jawabannya, tidak ada materinya, nggak apa-apa, Bu. Oh, nggak ada materi. Ya pilih aja Jadi materinya materinya. di tugas 3 nanti. Oh iya, materi di tugas 3. Oh, jadi maksudnya tidak disebutkan di tugas 2 nggak apa-apa, Ibu. Oh, kan disuruh membuat desain instruksional. Desain instruksional Iya, kan? Bu. Ya, Bu, saya cuma nyebutin aja. Jadi LMS itu kan bisa kuis, bisa buat kuis, bisa buat menyimpan materi, cuma gitu aja gitu, Bu. Tidak disebutin materinya apa aja gitu. Oh, nggak kamu buat materinya. Iya, jadi harusnya ada karena kan desain instruksional. Ya. Iya, Ibu. Salah makanya. Oke, gini, berarti harus membuat ulang tugas ya. Kalian tugas 2-nya bagaimana? Saya bisa perpanjang loh waktunya. Tugas 2. Oh iya, Bu. Enggak, saya perpanjang tugas 2 sampai besok. Nanti saya ganti di e-learning dulu ya. Oh iya, Bu. Oke, yang belum ini loh. Enggak, kalian sudah submit semua? Sudah, Bu. Oh, sudah submit. Kalau sudah submit nggak bisa juga ya. Ya sudah lah, nggak apa-apa lah, nanti saya cek lagi aja. Kalau enggak dicek aja, Bu. Nanti kalau suruh revisi, kita tinggal revisi, Bu. Iya, bisa. Cuma saya ini takutnya gini. Takutnya saya ditegur pihak UT kalau saya memperpanjang waktu, itu masalahnya. Iya ini sih. kan bisa saja kita ganti tanggal due date-nya ya. Tapi tanggal itu kan sudah lewat dari tanggal yang ditetapkan UT. Jadi saya takut kena tegur nanti kalau memperpanjang waktu. Tapi kalau memperpanjang waktu hanya sampai besok pukul berapa bisa. Tapi kalau kalian sudah submit, ya nggak bisa juga. Kalau kalian belum submit. Udah submit semua ya? Iya, tapi biasanya kalau misalkan butuh direvisi, terus waktunya diperpanjang, biasanya bisa diunggah lagi, Bu. Itu kalau belum habis due date. Iya. Ya. Tapi kan kalau sama Ibu diperpanjang kayaknya bisa, Bu. Bisa, tapi kita kalau sudah kelewatan, kita ditegur pihak UT. Memperpanjang waktu, kan kita sudah ada ininya, sudah ada jadwalnya, tuntunan waktunya ya. Jadi kita kan ya untuk hal-hal mendesak bisa, misalnya ada yang lupa belum submit, atau yang karena ada gangguan-gangguan sinyal, atau yang kemarin katanya sudah submit, ternyata dicek tugasnya belum terkirim, bisa diperpanjang. Bu, izin bertanya lagi. Oh iya, silakan. Yang bertanya siapa? Dimas, Bu, saya lagi, Bu. Oh, Dimas ya, silakan. Berarti ya, untuk silakan, materinya Dimas. Untuk materinya bebas aja, Ibu ya. Misalkan bebas, ambil mata kuliah IPA gitu. Di satu tema aja gitu. Iya, mata pelajarannya bebas ya. Untuk tugas 3 dan tugas 2 udah biarlah abaikan saja. Nanti saya cek aja dulu ya. Iya, Bu. Pokoknya untuk tugas 3 harus ada materinya ya. Iya, Bu. Iya, makanya untuk isi kontennya, Bu. Iya, lo isi kontennya apa kalau tidak ada materinya kan? Ya, kontennya apa? Kamu pilih itu ya LMS ya, Dimas? Iya, Bu. Saya pakai LMS, Bu, ya, pakai jadi modal. Kan ada kuis kan, ada latihan soal, kuis. ada materi. Ya, Bu, betul. Ya. Iya, betul, Bu. Iya. Iya, Bu. Jadi lebih kompleks, materinya lebih banyak, biasanya lebih enak tuh kalau berbentuk LMS. Ya, nggak apa-apa. Iya, Bu. Ya, nggak apa-apa lah yang tugas. Ya. Yang penting tugas 3 ada kontennya ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Oke, ya harus ada materinya. Ya, Suci, ya, silakan Suci. Iya, Bu. Kamu bertanya, enggak? Saya materinya tentang motorik halus ya, Bu ya. Ya. Itu nanti materinya kan yang pertama tentang pengetahuan motorik halus itu gimana, terus video di YouTube itu
bagaimana anak cara meremas terus membuat playbook itu bagaimana. Nah, Oke, coba kamu gini, WordPress kamu itu untuk guru atau untuk siswa? Itu dulu. Untuk siswa, Bu. Hah? Untuk anak-anak. Oh, untuk anak-anak. Jadi kalau untuk anak-anak banyak perintah di sana. Yuk, ayo silakan. Ayo sama-sama kita meremas. Jadi kamu buat ada gambar lagi meremas gitu. Kayak gitu. Kalau untuk anak-anak. Tapi kalau untuk edukasi terhadap guru beda lagi ya. Makanya saya ini untuk anak-anak ya. Iya. Ya, jadi kalau untuk anak-anak tuh gunakan kalimat-kalimat interaktif yang lebih banyak mengajak. Ayo sama-sama kita menggunting. Jadi ada gambar gunting. Jadi nanti siswa yang lain, anak-anaknya yang menonton kan sama-sama ikut menggunting seperti itu. Mengikuti instruksi yang ada di WordPress, yang ada di website. Berarti ini tugas 3 sebaiknya pakai itu ya, Bu ya. WordPress saja ya. Iya, karena memang harus itu. Kita tidak gunakan YouTube ya. Karena kalau YouTube itu tidak interaktif, YouTube itu kan pasif, hanya nonton. Iya. Iya, kan waktunya juga punya durasinya 5 menit, udah selesai nonton, selesai gitu kan. Atau kalian nanti jangan-jangan buat videonya hanya 3 menit, ya sudah selesai. Ya, tidak ada interaksi. Jadi di dalam konten itu harus ada interaksi. Interaksi itu bisa saja berupa kalimat-kalimat ajakan. Bisa dari narasi video itu dinarasi di audionya, ayo sama-sama, ya kan? Atau siapa yang bisa menggunting kertas ini dengan baik, ya kan? Biasanya kan ada jeda, ya, gitu. Jadi dibuat videonya interaktif ya, ada kalimat-kalimat ajakan, ada kalimat bertanya di audionya, ya. Seperti itu ya. Ya, bisa gitu ya Suci? Ya Bu. Ya, jadi tidak membuat di YouTube ya. Saya tidak menilai, pokoknya nilainya kecil lah. Enggak saya nilai juga salah, tapi nilainya tentu di bawah nanti. Kita tidak membuat YouTube. Oke, ini si Joko. Aplikasinya apa Bu? Tugas 3 apa, Bu? Oh, tugas 3 apa, Bu? Kata Pak Joko. Tugas 3, membuat produk bahan ajar digital. Ya, membuat produk bahan ajar digital. Sebentar. Tugas 3, kita membuat produk bahan ajar digital. Menggunakan, kita tetapkan saja sama ya, keseragaman biar enak juga menilainya. 3 software, pilih salah satu. Bisa gunakan WordPress untuk membuat website, bisa gunakan model untuk membuat LMS, dan bisa menggunakan Google Classroom. Materinya apa? Materinya disesuaikan dengan desain instruksional yang sudah kalian buat di tugas 2. Ya, jika di tugas 2 tadi kalian belum membuat desain instruksional, tidak ada konten materinya, di tugas 3 pilihlah apa materinya. Bebaslah materinya apa, kontennya apa, ya. Google Classroom. Ya, kemudian nanti untuk secara kalian linknya. Yang kalian sematkan linknya di mana? Di ini aja. Nggak usah di PDF kan boleh, tapi ya di PDF kan aja ya, biar nggak dirusak. Boleh di Word, boleh di PDF. Ya, jadi kalian buat ini link tugas 3 mata kuliah pembelajaran berbasis online. Berarti itu salah persepsi itu. Mohon maaf. Jadi dibuat di link ya. Tapi di linknya buat cover ya, dibuat cover juga. Kalau nggak ada covernya saya nanti juga agak keliru. Nanti kalau sudah saya lihat, nanti saya keliru ini punya siapa, ini nanti salah. Jadi dibuat covernya.
Sama seperti biasa, setiap membuat tugas, buat covernya, buat nama kalian, ya. Kemudian di lembar keduanya baru dibuat ini link ini link tugas 3 mata kuliah pembelajaran berbasis online. Baru kalian sematkan linknya apa. Pastikan link itu berwarna biru. Kalau tidak biru nggak bisa dibuka. Dan kalian coba dulu buka, bisa nggak? Setelah kalian tautkan link itu, kalian coba klik kebuka nggak? Kemudian link itu ya mohon di public, jangan di private. Kalau di private nanti nggak bisa dibuka, nggak bisa dinilai. Ya. Pengaturannya di public. Ya, usahakan ya pokoknya konten itu kalian uji coba dulu sebelum kalian kirim, kalian submit. Kalian coba dulu ya, share ke teman kalian, suruh dia buka, bisa nggak kebuka itu link. Ya, kalau teman kalian nggak bisa buka, kalian atur lagi pengaturannya publik, jangan sampai tidak bisa dibuka. Izin bertanya Bu soal submit kehadiran to web. Oh, kehadiran to web silakan isi daftar hadir. Daftar hadirnya ada di e-learning. Di e-learning ya, di attendance kehadiran to web 3, itu silakan kalian isi kehadiran, pilih P. Pilih P. P present itu hadir, A absen itu tidak hadir. Ya, pilih P. Kehadiran to web 3-nya pilih P di e-learning ya. Ya, silakan ada lagi pertanyaan. Kita masih lama nih. Bu, halo ya? Bu. Iya, silakan. Saya terakhir Bu, mau bertanya Bu. Iya. Tadi masalah link Bu. Jadi kalau Moodle tuh kan Ibu tidak bisa ngecek kalau belum jadi user. Jadi paling Ibu harus saya invite dulu Bu ke LMS-nya, baru Ibu bisa pemeriksa gitu Bu. Kemana? Jadi kalau di LMS tuh kita tidak bisa langsung ngecek dari linknya langsung gitu Bu. Kita harus login dulu ke LMS-nya, sama seperti e-learning Bu. Oh iya, nanti kita login. Saya minta, ya berarti Ibu harus login dulu nanti, minta. Oh iya, kamu pandu saya nanti ya. Oh iya, boleh Bu. Oke, setelah tugasnya disubmit, kamu infokan ke saya, pandu saya untuk login. Oke? Oh iya Bu, baik Bu. Oke, ya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Ya, yep. Ayo, ada lagi? Bu, saya mau nanya terkait tugas 2, Bu. Iya, silakan. Ya, tugas saya udah kumpul, tapi saya nggak pakai cover. Apakah saya harus kumpul ulang dengan menggunakan cover ya, Bu? Oke, nggak kedengeran. Coba agak didekatkan ke sumber suaranya. Apa? Iya, tugas 2 itu saya kumpulnya nggak pakai cover. Apakah saya harus kumpul ulang dengan cover atau gimana, Bu? Oh, nggak usah. Yang saya bilang tugas 3. Oh iya, ya, baik Bu, baik. Ya, soalnya kan kalian cuma nautkan link. Kalau nautkan link nanti cuma selembar aja link. Apa ini link? Apa ini? Ya? Ya, oke, makasih Bu. Ya, ya. Izin bertanya Bu, kehadiran to web. Kamu nanya apa sih field step daftar hadir to web 3 di sesi 6 bukanya? Ya, daftar hadir to web 3 di sesi 6. Di sesi 6. Semuanya ada hadirnya, daftar hadirnya ada. Semuanya bisa absensi? Bisa ya? Bisa absensi ya? Bisa. Sudah Bu, di sesi 6. Oh iya, di sesi 6, field step di sesi 6. Buka di sesi 6. Di sesi 6. Ayo, siapa lagi? Sofi Amelia Putri. Sofi Amelia Putri. Ayo, Sofi Amelia Putri. Oke. Sofi Amelia Putri tadi ini Bu, dia ada ngirim teks di chat kita. Oh, ada ya? Oh, gitu ya. Iya. Siapa lagi nih saya mau panggil nih? Ajeng aja deh, Ajeng aktif nih Ajeng.
Ajeng, ayo Ajeng. Baik, Bu. Cerita-cerita Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang, Ibu. Ya. Jadi di sini saya melihat daripada observasi di lembaga saya kemarin bahwa itu pengamatannya adalah anak didik kami itu sepertinya kurang motivasi belajarnya, Bu. Lebih banyak mengantuk seperti tidak bersemangat. Dan kemungkinan besar itu karena anak didik kami itu bosan dengan metode belajar yang konvensional ataupun seperti metode ceramah. Jadi di tugas 2 ini saya kemarin merancang pembelajaran tentang apa ini namanya ya? Tentang tema literasi dan numerasi dasar dengan subtemanya itu pengenalan huruf dan angka, tapi melalui pembelajaran yang berbasis online yaitu e-book digital interaktif, Bu, PDF. Ya. Nah, karena melihat daripada kondisi kami ini di desa, Bu, yang begitu sepertinya sangat sulit untuk dijangkau dan terbatas fasilitasnya. Jadi saya memilih e-book ini, Bu, karena bisa diakses via WhatsApp, lebih memudahkan untuk orang tua membantu di rumah. Terus untuk pemilihan konten dan pembelajarannya itu, Bu, yaitu pengenalan huruf vokal dan konsonan dasar. Terus numerasinya melalui perhitungan benda, yaitu pengenalan angka 1 sampai 10 dengan mengasosiasikan simbol angka dengan jumlah gambar benda yang nyata. Terus untuk bentar ya, Bu. Mana ini lagi nih? Terus untuk desain instruksionalnya, Bu, itu di bagian awal ada sampul ceria, panduan orang tua, dan cerita pembuka. Kemudian di bagian inti itu ada pengenalan huruf dan juga pengenalan angka menggunakan prinsip microlearning. Terus di bagian akhir itu ada interaktif dan apresiasi atau penutup. Terus strategi pembelajarannya, Bu, menggunakan metode storytelling dan pendekatan visual auditori untuk membangun emosi positif dan memudahkan penyerapannya informasi pada anak usia dini, Bu. Ya. Sekian, Bu. Oke. Ini nanti rencananya buat WordPress ya? Iya, Bu. Oke. Jadi di WordPress itu nanti kamu membuat materi, konten yang sesuai dengan yang kamu bilang tadi. Ya, Bu, misalnya untuk meningkatkan fokus. Jadi materi apa? Bagaimana caranya untuk meningkatkan fokus? Misalnya anak-anak disuruh memperhatikan sebuah video. Perhatikan video berikut, gitu kan? Iya, Bu. Coba misalnya ada gambar, di dalam gambar itu ada banyak gambar yang agak berantakan gitu misalnya ya. Anak disuruh fokus, coba perhatikan gambar. Kemudian coba ada yang bisa melihat misalnya ya, ada yang bisa melihat gambar kucing. Nah, kasih waktu tek. Terus coba hitung berapa kucing yang kamu lihat di gambar gitu ya. Nah, kayak gitu kan? Nah, itu untuk melatih fokus. Jadi kontennya seperti itu. Iya. Itu contoh ya. Oke. Jadi ada gambar video, nanti videonya karena ini anak TK jadi tidak mungkin kita membuat kontennya terlalu tekstual. Jadi lebih banyak instruksinya menggunakan audio ya. Ya. Menggunakan audio. Jadi ada narasi-narasi audionya, kalimat instruksinya menggunakan audio. Yes. Oke. Ya.
Gimana aja? Udah punya gambaran ya? Iya, Bu. Ya. Ya. Jadi kalimat instruksinya berupa audio dan audio di video itu. Ya. Iya, Oke. Bu. Ya. Jadi kalimat instruksinya jangan tekstual. Oke. Terima kasih Ajeng. Sama-sama, Bu. Oke. Yunita Sri Rahayu. Hadir Yunita. Ya, Yunita Sri Rahayu ya. Ini Mbak Yunita. Ini gimana Mbak? Ceritanya di sekolah apa kira-kira? Cerita tugas 2-nya dulu. Ya, silakan tugas 2-nya ceritanya gimana? Nggak kedengaran Yunita? Nggak ada suaranya? Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke. Oke, Suci izin live ya. Coba, ntar saya panggil siapa lagi nih ya? Salsa, Sabila, Philstep, Suci udah ngomong semua nih orang-orangnya nih. Yunanda dulu, Mbak Yunanda. Oke, hadir Ibu. Ya, Yunanda. Nanti kalau udah bisa aktif Mbak Yunita ya. Mbak Yunanda silakan. Iya. Untuk tugas 3 ini rencananya saya mau pakai Google Classroom Ibu. Tapi saya masih bingung mau pakai Moodle atau Google Classroom karena sebelumnya saya pernah buat Moodle tapi agak rumit gitu. Jadi saya mau coba pakai Google Classroom untuk tugas 3 ini. Oke, iya. Saya juga harus login juga nanti ya Google Classroom. Oke, Ibu. Ya, nanti dipandu saya ya agar bisa masuk. Oke, siap Ibu. Ya. Terus ini Ibu, mohon maaf sebelumnya untuk yang tugas 2 itu kan bikin asesmennya itu saya kan pakai ini ya Ibu, pakai Quizzes. Nah, itu ada limit time-nya gitu, jadi sampai tanggal 3 gitu, jadi nanti setelah tanggal 3 sudah tidak bisa dipakai gitu Ibu, karena yang gratisan yang saya pakai Quizzes-nya itu Ibu. Di tugas berapa? Tugas 2? Tugas 2, nggih. Oh, kenapa kamu menawarkan link? Nggih, saya sematkan link yang di tugas 2 itu Ibu. Jadi minta tolong untuk dicek segera karena ada limitnya gitu Ibu. Sampai tanggal 3? Nggih, sampai tanggal 3. Iya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Iya. Ini ya, saya mohon maaf, saya tuh nggak bisa menilai cepat-cepat gitu karena saya itu ada beberapa kelas juga gitu kan. Ya, jadi saya usahakan di minggu ini
semuanya sudah diselesaikan penilaian ya. Ya. Terima kasih. Oke. Siapa lagi nih ya? Jadi Mbak Yunanda nanti itu di kuisis itu isinya apa? Soal? Iya, soal Ibu ada 5 soal. Oh, 5 soal. Nggih. Kalau di kuisis itu dia interaktif tidak? Ada feedback nggak? Ada Ibu kan, jadi siswa bisa langsung mengerjakan seperti seperti yang di e-learning itu Ibu, anunya apa? Enggak, maksudnya gini, kuisis itu kalau ada soalnya apa? Esai pilihan ganda ya? Pilihan ganda. Oke, jadi kalau sudah diklik ada jawabannya itu, kalau misalnya jawabannya salah ada feedbacknya. Iya. Oh, jawaban Anda salah gitu. Enggak, ada Ibu. Oh, ada ya. Kalau benar juga ada. Kalau benar bisa lanjut ke soal berikutnya gitu. Kalau saya belum lihat ininya sih Ibu. Maksudnya ada feedbacknya, tapi kalau misalkan benar itu feedbacknya seperti apa itu saya belum cek Ibu. Enggak, misalnya kita buat soal. Kan ada soal sama seperti ini, seperti kalau menjawab di kuis di e-learning ya. Kan kalau terakhir ada, oh jawaban Anda benar sekian, salah sekian gitu. Oke. Sepertinya ada Ibu. Ada scoring-nya ada. Oh ya, scoring-nya ada. Skornya ada. Ada sepertinya ada. Ibu. Berarti ada feedback-nya ya. Oke. Nah, berarti siswa itu ketika dia menjawab itu dia sudah ada kepastian itu benar atau salah, ada gitu ya. Oke, ada Ibu. Ya, berarti sudah ada feedback ya. Terima kasih Mbak Yunanda. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih juga. Ya. Sofi, Inaria. Oke, Inaria ini sudah bisa diaktifkan? Inaria? Nggih, Bu. Ya, silakan. Tadi udah sharing belum? Udah, Bu. Oh, udah. Bentar ya. Tria Ummahatun. Tria Ummahatun. Tria Ummahatun. Tria Ummahatun hadir. Tria Ummahatun. Ya, silakan. Diaktifkan mic-nya. Tria Ummahatun, silakan. Oh, belum bisa ya, lagi bekerja. Oke, siapa nih yang nggak bekerja nih? Semuanya, oke. Coba ada yang ingin bertanya, boleh silakan. Kalau nggak bisa mengaktifkan mic, di meeting chat-nya boleh dituliskan ya. Kita masih ada waktu 10 menit lagi ya. Jadi saya ingatkan kembali yang belum absen, silakan absensi. Ya, yang belum absen silakan absensi. Tadi siapa sih yang belum ngomong? Udah ngomong semua ya. Merianti, Arisi, Salsa udah saya panggil semua fill step. Oke. Pak Joko, ayo Pak Joko. Pak Joko. Ayo silakan Pak Joko.
Pak Joko, silakan Pak. Oh, Pak Joko sedang bekerja. Coba kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom chat ya. Yang ingin bertanya, silakan ditulis di kolom chat. Oke, iya, maksudnya yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan, mengenai tugas 3, silakan. Saya lagi ini sebentar ya, oke, Sofi tadi sudah memberikan pendapat belum? Sofi? Tadi dia bentar ya, saya lagi mencatat. Sofi, tadi kamu sudah memberikan pendapat belum si Sofinya tadi? Udah belum? Bu, katanya dia lagi. Sofi tadi chat di grup katanya. Oh, chat ya. Sofi enggak, Joko, Pak Listari tadi ngomong ya. Listari tadi sudah ya, Inaria tadi sudah, Tria Umahatun tidak bisa mengaktifkan mic. Bentar, saya mencatat dulu. Mary Yanti, ini tadi sudah, kemudian Ariesi, oke. Dimas. Oke, Phil Step. Sebentar, saya mencatat. Sumarsi. Ajeng. Oke, Yunanda. Salsabila tadi sudah ya? Sudah, Ibu. Sudah ya, Merianti. Sebentar, saya mencatat dulu Merianti, Ariesi. Bentar, saya mencatat. Yunita tidak, juga tidak, Sofi tidak, Tria Umahatun tidak, Inaria dan Lestari sudah. Oke. Sebentar ya, saya izin foto dulu. Saya ini kadang-kadang ini lupa. Saya foto dulu. Oke. Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai tugas yang ketiga. Ya, tugas 3 ini due date-nya tanggal berapa nih? 2 minggu pokoknya ya, 2 minggu. 2 minggu, saya juga belum cek due date-nya. Due date tugas yang ketiga itu tanggal berapa tanggal? 8 Juni. Tanggal berapa itu? Coba lihat aja. Nanti lihat masing-masing saja ya. Oke. Due date-nya silakan dilihat di tugas 3. Jangan lupa yang dicantumkan adalah link. Ini apa, Bu? Berarti untuk yang menggunakan modal. Oh ya. Boleh via WA untuk login ya. Untuk login silakan. Apa panduan saya? Apa saya harus? Oh ya, untuk model ini harus saya harus punya akun gitu ya. Gitu ya, Dimas? Iya betul Bu, harus punya akun modelnya Bu. Oh, harus punya akun model itu ya. Oke, nanti Ya, dipandu saya untuk bisa punya akun ya, untuk login ya. Iya, baik. Oke. Untuk Google Classroom juga mohon nanti dipandu. Oke. Ada lagi?
Nggak ada? Ada pertanyaan? Silakan. Kita punya waktu sedikit lagi sebelum saya tutup. Sebelum ditutup. Oke. Ada? Semuanya sudah jelas mengenai tugas yang ketiga, ya. Tugas yang ketiga sudah paham semua ya. Jadi kalian bukan, saya tegaskan kembali, bukan membuat konten YouTube. Bukan membuat video YouTube, tidak membuat video. Video boleh gunakan video yang sudah ada ya. Saya meminta kalian membuat sebuah produk bahan ajar digital berupa website atau LMS atau cloud computing ya. Cloud computing itu Google Classroom misalnya ya. Jadi saya minta kalian untuk membuat itu ya, kalian isi materinya, kontennya, ditetapkan dulu materinya apa. Jadi konten yang kalian masukkan di dalam web itu adalah konten yang relevan dengan materi. Jadi kalau misalnya siklus air ya tentang siklus air, jangan masukkan video lain ya. Usahakan harus interaktif. Ya, harus interaktif. Jadi kalau video ya gunakan kalimat-kalimat yang interaktif, ya narasinya interaktif, ya berupa kalau untuk di tingkat anak usia dini harus lebih banyak ajakan, ya. Interaktif itu kalimatnya lebih banyak perintah gitu ya, interaktif. Ya, jadi ingat tidak membuat konten YouTube. Jadi nanti jangan menautkan link YouTube, tidak. Saya tidak meminta kalian merecord video untuk dibuat konten, bukan ya. Konten itu maksudnya isi ya, bukan konten seperti konten kreator membuat video, bukan. Jadi kalau saya bilang konten itu isi, maksudnya isi dari web itu ya, materinya ya. Konten itu materinya, bukan konten video seperti konten kreator itu, bukan ya. Konten itu maksudnya isi, materinya. Bisa berupa teks, boleh video, bisa suara, gambar, tabel, grafik, boleh. Itu maksudnya, kontennya. Sudah tidak ada pertanyaan? Sudah paham semuanya ya? Ya. Kalau sudah kita tutup ya. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudara-saudara rekan mahasiswa semua yang sudah aktif bergabung di TUEP 3 ya. Dan ini adalah TUEP terakhir kita di mata kuliah pembelajaran berbasis online ya. Jadi kebersamaan kita di mata kuliah ini ya untuk tatap muka sudah selesai. Ya, saya mohon maaf jika selama kita berjumpa di ruang virtual, ada hal-hal yang tidak berkenan atau ada sesuatu yang saya sampaikan tidak bisa dipahami, saya mohon maaf ya, karena saya juga sama ya, kita sama-sama belajar di forum ini, di forum virtual ini ya. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara sekalian ya. Senang sekali sebenarnya bisa berjumpa dengan, ini ada 25 orang kita di kelas ini, tapi nggak apa-apa, ini yang aktif ini hanya, kalau hari ini 15 sampai 18 orang ya. Yang bergabung di grup juga hanya 19 orang dengan saya. Ya. Jadi saya mohon maaf jika selama perjumpaan kita di ruang virtual dan mungkin juga di chat grup ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas 3 dengan baik ya, diberikan kemudahan. Jika nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di WA group ya. Silakan tanyakan di WA group. Saya sebisa mungkin saya akan aktif untuk selalu memantau isi grup kita ya sebelum perkuliahan berakhir. Nah, untuk perjumpaan kita kali ini saya tutup ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya sudah mau aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Oke. Oke. Saya izin live ya.